Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Salam olahraga Jaya. Nah, berapa minggu yang lalu, Pekan Olahraga Provinsi ke-6 Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan di Kabupaten Bangka Barat telah menghadirkan sejarah baru. Kabupaten Bangka Tengah menjadi juara umum. Spesialnya bukan hanya juara umum, namun banyak sekali prestasi-prestasi yang sekaligus diraih oleh Bangka Tengah, diantaranya rekor meraih medali emas terbanyak. Kemudian juara umum dengan medali emas cabang olahraga sepak bola. Nah, di saat ini hadir di tengah-tengah kita Bang Yasir. Kalau biasanya orang menyebutnya Bang Yasir Munjang, karena kita berlokasi di daerah mangrove ya, mangrove Munjang. Mangrove Munjang. Munjang. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai olahraga di Kabupaten Bangka Tengah di bawah pengelolaan KONI Kabupaten Bangka Tengah, yang saat ini ketuanya adalah Bang Yasir. Siap. Assalamualaikum Bang Yasir. Selamat sore. Selamat sore. Oh, selamat dulu nih. Bang Yasir. Siap. Porprov kemarin kan adalah yang pertama Bang Yasir menjadi komando ya. Siap. Di KONI Kabupaten Bangka Tengah. Benar. Nah, untuk pertama kalinya juga Kabupaten Bangka Tengah menjadi juara umum. Benar. Nah, kita pengen tahu nih. Siap. Sebenarnya bagaimana sih strategi yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Bangka Tengah dalam pembinaan atletnya dulu lah, gitu. Oke, silakan Bang. Langsung nih. Langsung lah. Oke, makasih. Jadi kalau KONI Bangka Tengah sih sebenarnya hampir sama dengan KONI kabupaten lain, bahwa di bidang-bidang dalam struktural itu pasti ada istilahnya pembinaan prestasi atau di Bimpres. Tapi kalau bercerita strategi, jujur saja kami itu hampir 1 tahun lebih proses pembinaan. Dalam arti kami menentukan parameter atlet dulu nih, atlet bahwa yang standar untuk Poprom ini seperti apa. Jadi kalau bercerita jumlah orang, kami munculkan 50 naik ke 100, promo degradasi kami jalankan, dan itu dikelola oleh kawan-kawan Bimpres. Jadi Bimpres itu saya bagi lagi, ada istilah Platda dan ada istilah koordinator teknis. Jadi koordinator teknis nih yang mengkondisikan semua yang berurusan dengan di lapangan, Platda yang mengatur tentang program, termasuk hal-hal yang berurusan dengan administrasi atlet. Oh gitu. Siap, gitu Bapak. Jadi udah 1 tahun ya persiapan? 1 tahun, dari tahun 2022. Oh, oke. Nah, berapa banyak sih atlet Bangka Tengah itu sebenarnya Pak? Kalau kita ngelihat secara keseluruhan, atlet Bangka Tengah itu banyak. Tetapi kalau bercerita persoalan bahwa potensi untuk sampai ke Popprov itu adalah jumlah atlet yang kami kirim kemarin. Itu hampir 200-an lebih lah. Patokan yang atlet yang dikirim itu? Siap. Itu bagaimana tuh cara memilihnya? Kalau patokan yang pertama parameternya. Jadi parameter itu kan sebelum Popprov itu kan ada beberapa kegiatan-kegiatan, termasuk ke Jurprov, ke Jurda. Jadi kami melihat parameter. Kalau bercerita tentang filosofi, kami harus tahu kondisi lawan. Nah, jadi kami harus naik grafiknya daripada lawan yang kalau misalnya ke Jurprov kawan-kawan kabupaten lain parameternya lebih tinggi. Strategi apa nih sehingga parameter Bangka Tengah yang lebih tinggi. Jadi seperti itu, dan itu dikelola habis oleh kawan-kawan Bimpres. Terkait dengan pembinaan olahraga ini kan tidak terlepas juga dari mumpuninya para pelatih. Nah, untuk pelatihnya sendiri bagaimana tuh? Ya, kalau pelatih kurasa hampir sama lah di beberapa 7 kabupaten kota, tetapi yang jelas konsisten dalam proses melaksanakan program, membuat program, sampai menentukan bahwa kegiatan proses pelatihan itu ditentukan dengan sapras yang ada. Jadi dan alhamdulillah karena Bangka Tengah itu habis tahun sebelumnya sebagai tuan rumah Popprov, jadi alhamdulillah fasilitas hampir 80% itu kami terpenuhi. Waktu tuan rumah kemarin peringkat berapa? Tuan rumah peringkat ketiga dengan 55 medali emas. 55 medali emas ya? Oke. Berarti sudah cukup banyak juga sebenarnya ya? Sebenarnya iya. Oke. Nah, fasilitas sudah ada. Benar. Nah, terkait dengan anggaran nih. Siap. Ya. Bagaimana? Kan olahraga kan ya bisa dikatakan nggak mungkin lah kalau tanpa ada support olahraga ini. Ya. Dana ini gimana? Bercerita anggaran, di ngopi dulu bentar. Berat kayaknya. Iya.
balik persoalan anggaran, kami KONI Bangka Tengah, khusus pembinaan prestasi, sampai kegiatan-kegiatan misalnya dengan sekretariat, sampai keberangkatan menuju Poprov, dan pulang kembali ke Bangka Tengah, itu kami total kegiatan itu hampir 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar totalnya. Jadi 5 miliar ini yang dikelola dalam arti sesuai dengan peruntukannya, sehingga memunculkanlah beberapa atlet-atlet profesional. Kenapa kami bilang profesional? Karena atlet ini yang sudah memenuhi standar. Dan itu kami targetkan kemarin 2 bulan sebelum berangkat. Jadi fix-nya atlet itu 2 bulan sebelum berangkat, tetapi memunculkan bahwa grafik medalinya itu sebenarnya sudah dimunculkan 1 tahun sebelumnya. Oh gitu. Jadi seperti cabur yang mana kami coba unggulkan, cabur yang mana kira-kira kami harus press, harus ngejar ke potensi kabupaten lain, kami sudah press dari tahun sebelumnya. Mungkin sebelum pelaksanaan Porprov kan sudah pasti ada target ya. Pasti. Berapa sih sebenarnya target dari Bangka Tengah untuk perayaan medali? Iya, target kami ada 3 target. Yang pertama target kunci. Target kunci itu 64, bahwa target ini tidak boleh turun. Oh, 64 medali. Iya, 64. Apakah semuanya terpenuhi? Maksudnya Terpenuhi. misalnya cabur atletik, misalnya semuanya terpenuhi atau enggak misalnya gitu? Iya, kalau malahan ada beberapa cabur yang kenapa dia lebih, karena ada beberapa kejutan. Oh, gitu. Iya, jadi beberapa kejutan. 64 ini hampir 90% itu terpenuhi. Ya, karena kenapa aku bilang target kunci ini tidak boleh turun nih. Oke. Kalau turun otomatis peringkat turun. Jadi 64, dari 64 itu nih yang mana nih yang jadi potensi, jadi ada planning lagi. Akhirnya muncullah 84. Oke. Jadi 64 ke 84. Tetapi ending akhir pada saat 2 hari setelah Poprov saya sampai di sana, ngelihat peta kekuatan kabupaten lain, kami turunkan 72 dan meleset 171. Oh, oke. 72. Jadi satu itu apa yang dapat? Bisa dibilang. Bisa dibilang. Oke, Bang. Ini kan dari 20 cabur ya, 21 masuk ya kan, karena ada itu ya, sepeda ya. 20 cabur sama ada poli pantai pasir yang dipisahkan ini. Iya, benar. Berapa cabur yang didapat, yang dikirim oleh Bangka Tengah? Kalau dari total 20 cabang olahraga yang dipertandingkan di Poprov itu kami mengirim 18 cabang. 18 cabang. Ya, jadi tenis meja sama tenis lapangan yang tidak dikirim. Karena Poprov ini kan butuh legalitas, termasuk keaktifan kepengurus. Dan 2 cabang itu pas momen-momen mendekati Poprov ternyata kepengurusnya tidak aktif. Oh, gitu. Jadi persoalan legalitas. Tapi atletnya ada? Atletnya ada, tetapi ngelihat grafik mungkin belum bisa memenuhi beberapa target. Jadi kami tetap persiapkan, tetap kami bina, tapi dengan belum ada pengurusnya di kabupaten kota, kami belum bisa berangkatkan ke Poprov nanti. Jadi ada 18 cabur ya? 18 cabur. Semuanya berhasil mendapatkan medali? Alhamdulillah, semua. Karena itulah target keberhasilan apabila cabur yang diberangkatkan minimal perunggu dibawa pulang. Oke, berarti efektif, efisiennya kena ya? Siap, gitu. benar. Nah, ini kan bukan hanya saat ini. Siap. Kalau saat ini kita mungkin sudah mulai harus mengikhlaskan atlet-atlet kita dibina ke provinsi ya, Pasti, ke Porwil ya. Pasti. Nah, untuk pembinaan atlet-atlet usia dini, itu di Bangka Tengah itu bagaimana sih untuk mencari bibit-bibit ya? Ya, sebenarnya kalau bercerita program pembinaan prestasi untuk usia dini itu pasti dilakukan, termasuk khusus di kawan-kawan Pengkap. Cuma yang jadi persoalan ini kan Poprov itu 3 tahun lagi nih. Iya. Kemarin 4 tahun, dimundur 1 tahun, ini 3 tahun lagi. Jadi kurasa suka tidak suka kita harus bercerita sudah pembinaan profesional. Iya, tetapi kurasa kalau bercerita tentang atlet usia dini, Dispora kan selalu melakukan juga nih pembinaan yang hampir yang sama dari baik anak-anak Popda yang lain, dan itu selalu kami menjadikan mitra dalam bentuk menentukan bahwa anak ini limitnya seperti apa sih. Jadi kami coba mensinkronkan antara kegiatan Dispora dan KONI untuk proses pembinaan usia dini. Nah, terus terkait dengan cabang olahraga itu, apakah di Bangka Tengah itu punya spesialis tersendiri? Misalnya ada cabur-cabur tersendiri yang memang secara umum itu punya Bangka Tengah lah, misalnya untuk penguasanya, misalnya gitu. Apakah ada itu, Bang? Iya, sebenarnya hampir semua KONI lah kalau persoalan strategi itu otomatis yang namanya strategi multi event lah ya, pasti lebih mementingkan, bukan mementingkan sih, membuat sedikit program yang kira-kira cabur yang mempunyai medalinya lebih banyak. Ya, prioritas yang khusus perorangan ya. Ya itu, tapi kadang-kadang ada beberapa
hal yang kami harus menentukan sama. Tapi kalau bercerita bahwa cabur unggulan ada ya. Iya, dan tanpa aku kasih tahu mungkin kawan-kawan sudah bisa melihat dari hasil medali terbanyak di Kabupaten Bangka Tengah. Apa tuh, Bang? Yang pertama atletik otomatis, ya. Atletik termasuk takraw, termasuk taekwondo, ada panahan sama menembak. Ini kejutan bagi kami. Panahan sama menembak iya, ya? Karena menembak ini adalah cabur yang baru lah proses pembinaannya. Panahan termasuk cabur pertama di pertandingan di Poprov, termasuk cabur juga baru di Kabupaten Bangka Tengah. Alhamdulillah, kejutannya keren. Kejutan keren dalam arti hal-hal yang berurusan dengan ya panahan dan menembak itu kan hampir sama nih, semua sasaran. Jadi alhamdulillah ternyata Bangka Tengah bisa lah. Wah, karena target kemarin tuh di kabupaten lain kami targetnya. Oh gitu. Ya, tetapi anak-anak dengan didampingi kawan-kawan pelatihnya ternyata bisa menembus lah. Ada nggak olahraga cabur yang memang tidak sesuai dengan target? Sampai terakhir sepak bola dapat emas tidak ada. Tidak ada ya. Ya, karena kalau bercerita target kami harus memposisikan bahwa target maksimal walaupun ada istilah target kunci. Tapi ending akhir ternyata alhamdulillah berkat kawan-kawan ofisial semualah ini tercapai. Bang, abang dulu kan pernah mengelola panjat tebing ya? Ya. Nah, kalau untuk panjat tebing gimana nih? Ya. Kan salah satu olahraga abang gitu ya? Iya. Kalau bercerita panjat tebing sebenarnya yang jadi persoalan itu kan parameter yang tidak ada. Ya? Iya. Semenjak bahwa panjat tebing itu tidak dipertandingkan di Poprov, akhirnya konsentrasi atlet yang itu menjadi pesta olahraganya sebangka Belitung, khusus panjat tebing tidak dipertandingkan, anak-anak ada kekecewaan ya. Iya. Tetapi kalau bercerita bahwa prestasi tetap harus dipertahankan, mereka tetap latihan karena satu atlet Bangka Tengah sendiri sekarang udah hampir 3 tahun sudah di Platnas. Ya, jadi Platnas dipersiapkan untuk Olimpiade. Dan itu menjadi motivasi anak-anak yang lain. Dan insya Allah, alhamdulillah posisinya target kami bulan 10 ini karena ada prapon panjat tebing sudah mulai latihan lagi. Sudah mulai ya. Iya. Setahu saya, mohon koreksi kalau salah, sarana untuk panjat tebing itu paling banyak di Bangka Tengah ya. Kalau persoalan wilayah benar, tetapi kalau persoalan kapasitas punya Bangka Tengah ada di Terentang. Walaupun di Beluluk itu Bangka Tengah juga itu punya provinsi, Pak. Punya provinsi. Iya, biasanya dipakai anak-anak untuk latihan prapon, pon. Jadi Desi terpusatnya di sana, latihan mandirinya di kabupaten masing-masing. Nah, ini kan persoalannya bukan hanya sekedar penyelenggaraan Porpop udah selesai nih. Ya. Nah, sekarang kan yang menunggu adalah bonus. Nah, gimana tuh untuk bonus teman-teman atlet itu gini? Oke, kalau bonus, kurasa komitmen ini sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sendiri termasuk kami, Boni. Dengan Pak Bupati sudah meluncingkan lah jumlahnya waktu pengukuhan kemarin, emasnya 35 juta. 35 emas 35 juta? Iya, perorangan. Perorangan. Iya, kalau yang lainnya harus aku sebut sini lah. Jadi, tapi hitung-hitungannya kayak sepak bola harus besar dong? Harus besar, karena pertama memang orangnya banyak, kedua ya di dalam aturan-aturan tentang pemberian bonus itu kan terhitung bahwa 4 orang seperti apa gitu jumlahnya, betul. Sampai 12 dan sampai 20 berapa orang, dan pasti sepak bola yang terbanyak. Walaupun jangan walaupun nggak mungkin kayak itu disebutkan jumlahnya kan ya, nggak usah disebutkan. Rencananya kapan pemberiannya? Insya Allah kalau tidak ada halangan sesuai dengan arahan Pak Bupati Kabupaten Bangka Tengah, mudah-mudahan bulan 10 ini kami akan semuanya. Ya, dan itu akan dikasih lah total semuanya. Oke. Ke toko ini tidak dapat. Kalau katakan nanya pulih ke toko ini. Berarti paling dapat honor kegiatan ya. 100.000. Bang, ini kan atlet Bangka Tengah ini kan sangat banyak yang berprestasi ya. Iya. Gitu kan. Itu tentu kembali lagi terkait dengan masalah political will, termasuk dari dukungan Pemda. Nah, kalau menurut Abang, dukungan dari Pemda Bangka Tengah terhadap dunia olahraga di kabupaten ini gimana? Kalau bercerita dukungan maksimal. Kenapa aku bilang maksimal?
yang menentukan keberhasilan bahwa dukungan itu adalah hasil. Nah, kami di Poprov ini berhasil berarti dukungan maksimal. Oke. Itu aja sih. Dari awal ini Iya. dukungan Jujur saja kalau bercerita dari awal, kawan-kawan yang urusan dengan kesehatan itu, karena memang tim ini kan kubagi nih Pak, dari tim Pladda ini yang urusan dengan teknik memang ada kubagi 3 malahan. Khusus tentang parameter fisik saja itu harus kusinkronkan dengan kawan-kawan kesehatan. Jadi kontrol tentang fisik anak-anak, bahwa anak ini mampu tidak kalau digenjot dengan kondisi seperti ini, itu memang kontrol. Dan alhamdulillah keberuntungan kami di Bangka Tengah, banyak kawan-kawan PNS baru yang lulusan UPI, lulusan UNJ, gitu. anak-anak yang di Dispora yang punya tentang sport science-nya. Jadi nyatu nih, kami yang tidak paham tentang, hanya tahu tentang di lapangan, didampingi mereka. Jadi pacak ngambil titik temuan nih, walaupun itu belum sepenuhnya, tapi titik temu itulah yang menjadikan sebuah konsep. Akhirnya kita menentukan target itu pasti. Seperti itu, Komandan. Oke. Nah. Ini Porprov berikutnya, Porprov 7, 3 tahun lagi ya Bang? Iya. 3 tahun lagi. Jadi berarti bakal lanjut nih di pengurus yang baru. Atau bagaimana tuh? Itu cerita mungkin langsung ngopi deh. Ya, jadi yang jelasnya siapapun yang mungkin tidak tahu apakah mungkin saya atau nanti mungkin orang lain untuk sebagai ketua KONI. Kalau bercerita standar, ini standar tinggi sebenarnya pada saat bercerita 71 Mas. Tapi yakin saja bahwa dengan kondisi Kabupaten Bangka Tengah, dengan support pemerintah, dengan kondisi fisik, dengan kondisi atlet yang ada, kurasa ini hal tinggal poles lah. Tinggal poles, tinggal menentukan lagi, tinggal memperbanyak potensi-potensi atletnya. Kurasa insya Allah untuk 3 tahun ke depan masih bisa jadi juara umum. Jadi masih bisa juara umum. Iya. Perkiraan Abang berapa tuh? Apanya? Kalau Abang ngeliat kondisi provinsi berapa cabur dulu nih. Kalau panjat tebing di pertandingan insya Allah mungkin. Di mana tuh rencananya? Rencana sesuai dengan arahan Ketua KONI kemarin, informasi terakhir bahwa kan Poprov ini kalau kemarin-kemarin kan ditentukan nih bantuan rumahnya Bangka Barat, rumahnya Bangka Tengah. Kalau informasi terakhir bahwa ini sudah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KONI Provinsi Kabupaten Bangka Belitung yang mengambil, tinggal tempat penyelenggaraannya dibagi. Oh gitu. Jadi ada informasi bahwa Bangka Tengah, Bangka Pinang. Bangka Pinang kan belum pernah tuh. Ya, Bangka Pinang belum pernah, tapi kurasa dengan nanti provinsi yang ambil otomatis hampir sama lah. Hampir sama ya. Dan bagusnya memang kalau di tingkat memang di provinsi yang ngambil disebar di berbagai tempat yang memang venue-nya bagus. Misalnya kan kayak renang di Bangka gitu kan. Bangka Tengah dong, Bangka ada. Tengah ya. Ya kami ada dekat. Ya kalau Bangka Tengah siap ya. Insya Allah siap. Bangka Tengah tuh dikasih kegiatan apa? Insya Allah siap. Ada duit dah. Ada duit. Oke deh. Oke, Bang, mungkin terakhir nih. Siap. Ada kata-kata motivasi lah dari Abang loh terkait dengan pembinaan olahraga Bangka Belitung ya, khususnya ya, melihat dari hasil Porprov kemarin. Karena kan bagaimanapun Bangka Tengah bisa menjadi salah satu contoh ya, jadi teladan bagi daerah-daerah lain dalam pembinaan atletnya untuk dalam meraih hasil yang maksimal lah seperti itu. 71 emas rekor selama Porprov di Bangka Belitung. Kemarin paling tinggi 60 lebih ya. 63. 63. Sebelumnya 58 kalau nggak salah ya. Nah, ini 71. 71. Berarti suatu angka yang tinggi dan bagi pengurus berikutnya menjadi suatu beban yang lumayan berat gitu kan. Nah, mungkin ada clue-clue tertentu yang Abang selama Abang membina KONI Bangka Tengah itu. Silakan. Intinya seperti ini. Yang pertama, organisasi apapun, khususnya olahraga ya. Jadi olahraga itu kan sportivitas yang dipakai. Yang pertama sih solid. Itu yang kedua, tidak ada hal yang dilakukan itu instan. Baik itu dalam pembinaan dalam bentuk apa, apalagi yang berurusan dengan atlet. Semua itu butuh proses yang lama lah hitungannya. Yang ketiga, kita ini mampu, Bambel itu sebenarnya mampu. Potensinya anak-anak kita tuh yang berurusan dengan atlet, khusus atletik lah ya, yang kapanpun setiap ada prapon itu pasti muncul lah anak-anak Bangka Belitung. Kita tuh bisa bersaing dengan satu catatan, proses pembinaan yang harus lebih matang lagi, yang parameternya harus ditentukan. Yang ketiga support pasti support persoalan anggaran itu pasti. Kasarnya sudah waktunya kita bercerita bahwa kesejahteraan atlet itu harus terpenuhi. Itu aja intinya, karena anak-anak sekarang sudah pintar Om. Dalam arti kalau tidak ngasil, tidak kau. Betul. Tidak kau adil lari. Iya. Ya, tapi
Itu Mungkin pindah sudah ke perannya luar. kita sebagai Ya, pengurus. mungkin pindah ke luar daerah lah gitu ya. Pasti. Iya. Oke. Oke. Oke, baik pemirsa, alhamdulillah sesi kita di podcast on the spot di di Mangrove Kurau ini berakhir. Terima kasih Siap. Bang Makasih. Yasir atas waktunya. Cukup alot saya melobi untuk bisa hadir di sini. Sibuk kayaknya, sibuk ngurus bonus-bonus atlet ya. Demi dirimu hari ini saya tidak kemana-mana. Jadi habis Jumat pakai sarung, kutungguin sampai datang. Saya kira dari negeri perindapan. Oke, pemirsa, terima kasih atas kesediaannya. Sampai jumpa kita di podcast berikutnya. Salam olahraga. Jaya. Oke, Bang.